Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya Asyifa Yumna Rahman dengan NIM 280 760 30 dari kelas Pendidikan Kimia 2B akan menjelaskan tentang analisis kation dan anion. Baik, selanjutnya ada analisis kualitatif. Nah, analisa kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Nah, analisa kualitatif ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya di dalam larutan tersebut. Nah, di dalam metode analisis kualitatif ini, kita bisa menggunakan beberapa preaksi, diantaranya preaksi selektif, sensitif, dan preaksi spesifik. Nah, preaksi-preaksi ini ditunjukkan atau dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis anion atau kation suatu larutan. Kemudian, analisa kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui jenis unsur atau ion yang terdapat di dalam suatu sampel tersebut. Kemudian, analisis kualitatif juga menggunakan dua macam uji, yaitu reaksi kering dan reaksi basah, di mana reaksi kering dapat digunakan pada zat padat dan reaksi basah digunakan untuk zat dalam larutan. Nah, kebanyakan reaksi yang kering yang diuraikan digunakan untuk analisis semi-mikro dengan hanya modifikasi kecil, dengan memperhatikan daftar kelarutan berbagai macam garam di dalam air dan pelarut yang lainnya. Nah, jenis anion yang terdapat dalam larutan bisa diperkirakan. Misalnya, garam sulfida tidak larut dalam asam, garam karbonat yang tidak larut dalam sulfida. Kemudian, untuk mendeteksi anion tidak diperlukan metode sistematik utama, bergantung pada kelarutan garam peraknya. Nah, garam kalsium atau bariumnya adalah garam zinknya. Kemudian, ini hanya dianggap berguna untuk memberikan indikasi dari keterbatasan pada metode ini. Selanjutnya ada analisis kation. Nah, analisis kation adalah analisa yang bertujuan untuk menganalisa adanya ion di dalam suatu sampel. Nah, sedangkan analisa kualitatif dilakukan untuk mengetahui jenis suatu unsur atau ion yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi, analisa kation secara kualitatif merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya suatu kation serta jenis-jenis kation apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Selanjutnya, kation merupakan ion yang bermuatan positif yang kehilangan satu atau lebih dari elektron. Kation dikelompokkan dalam beberapa golongan yang tujuannya untuk menganalisis kualitatif sistematik. Nah, kation digolongkan dengan berdasarkan sifat-sifat kation terhadap beberapa reagensia. Nah, reagensia digolongkan di golongan biasanya digunakan untuk klasifikasi kation seperti asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfit, dan amonium karbonat. Nah, pada klasifikasi ini untuk melihat kemampuan suatu kation untuk bereaksi dengan reagensia-reagensia dengan membentuk suatu endapan atau tidaknya. Nah, kemudian untuk mengetahui akan hal itu maka terjadinya pencampuran-pencampuran kation yang dimana campuran ini memerlukan pemisahan secara sistematik dalam golongan. Kemudian diikuti dengan pemisahan golongan ke dalam subgolongan dan komponen-komponennya. Seperti pemisahan dalam golongan didasarkan atas perbedaan sifat kimianya dengan cara penambahan reaksi yang dapat mengedapkan ion tertentu dan memisahkannya dari ion-ion lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada penentuan golongan kation, di mana setiap kation yang ada dalam golongan tersebut mengidentifikasi keberadaannya. Nah, dalam ini terdapat 5 golongan. Di larutan yang mengandung kation. Nah, di sini ada Pb2+ yang kita reaksikan dengan HCl itu menghasilkan PbCl2.
kemudian Hg22+ yang direaksikan dengan HCl menghasilkan Hg2Cl2, kemudian Ag+ yang direaksikan dengan HCl menghasilkan AgCl. Pada golongan 1 itu ada endapan PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Kemudian pada larutan Hg2+ yang direaksikan dengan H2S menghasilkan HgS, kemudian pada Pb2+ yang direaksikan dengan H2S menghasilkan Pbs, kemudian BiS2 yang direaksikan dengan H2S menghasilkan Bi3S3, kemudian pada Cu2+ yang direaksikan dengan H2S menghasilkan CuS. Kemudian pada CD2+ yang direaksikan dengan H2S menghasilkan CdS. Kemudian di sini juga ada pada AS. Nah, di sini juga yang AS3+ yang direaksikan dengan H2S menghasilkan AS2S3. Nah, di sini juga ada SN2+ yang direaksikan dengan H2S menghasilkan SnS2. Nah, yang terakhir pada golongan 2 di sini ada Sb3+ yang direaksikan dengan H2S menghasilkan Sb2S3. Nah, selanjutnya pada golongan 3 di sini ada MnS, FeS, kemudian ada FeOH 3 kali, ada NiS, kemudian ada COS, kemudian ada AlOH 3 kali, kemudian ada CrOH Zn, kemudian ada CnS yang hasilnya ini yang sebelumnya sudah direaksikan terlebih dahulu dengan larutan H2S. Nah, kemudian pada golongan 4 di sini ada endapan MgCO3. Kemudian ada CaCO3, kemudian ada SrCO3, kemudian ada BaCO3 yang sebelumnya terlebih dahulu direaksikan dengan larutan CO32-. Nah, kemudian pada golongan 4 di sini ada larutan Na+ dan kemudian ada K+. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan kation. Nah, pada yang pertama ada kation golongan 1, di mana ion-ion dalam golongan ini antara lain Ag atau perak, Hg atau merkurium 1 atau raksa, dan Pb atau timbal. Nah, kation dalam golongan 1 membentuk klorida yang tidak larut dalam air, tetapi timbal klorida sedikit larut dalam air sehingga tidak mengendap dengan sempurna. Bila ditambahkan dengan asam klorida encer, maka timbal akan tersisa yang diendapkan secara kuantitatif dengan hidrogen sulfid dalam suasana asam bersama kation pada golongan 2. Nah, selanjutnya pada kation golongan 2 tidak dapat bereaksi dengan asam klorida, namun dapat membentuk endapan dengan hidrogen sulfid dalam suasana asam mineral encer. Nah, ion-ion pada golongan ini antara lain Hg atau merkurium 2, Bi atau bismut 3, Cu atau tembaga 2, Cd atau kadmium 2, dan As atau arsenik 3. Kemudian pada kation golongan 3 tidak dapat bereaksi dengan asam klorida encer atau dengan hidrogen sulfid dalam suasana asam mineral encer. Nah, kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfid dalam suasana yang netral atau amonikal. Nah, ion-ion pada golongan ini antara lain Fe atau besi 2, dan pada besi 3 Al atau aluminium, kemudian ada Cr atau kromium 2, Co atau kolbat 2, nikel atau Ni, kemudian ada Mn atau mangan 2, dan ada zinc.
Selanjutnya pada reaksi-reaksi kation, yang pertama ada Ag+. Nah, di sini ada larutan AgNO3 yang ditambahkan dengan larutan NaOH itu menghasilkan endapan yang berwarna coklat kehitaman. Selanjutnya pada larutan AgNO3 yang ditambahkan dengan larutan Na2S menghasilkan endapan yang berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya pada kation Pb2+, di sini ada larutan PbNO3 yang ditambahkan dengan larutan Ki, kemudian menghasilkan endapan yang berwarna kuning. Lah, kemudian selanjutnya larutan PbNO3 yang ditambahkan dengan larutan asam sulfat encer menghasilkan endapan yang berwarna putih. Selanjutnya pada Hg2+, di sini ada larutan HgCl2 yang ditambahkan dengan HCl encer kemudian ditambahkan lagi dengan larutan Na2S menghasilkan endapan yang berwarna putih. Kemudian larutan HgCl2 yang ditambahkan dengan larutan Ki kemudian menghasilkan endapan yang berwarna merah. Kemudian pada Bi3+, larutan BiNO3 3 kali yang ditambahkan dengan HCl encer kemudian ditambahkan lagi dengan larutan Na2S menghasilkan tidak terjadi endapan atau berwarna bening larutannya. Kemudian larutan BiNO3 3 kali yang ditambahkan dengan larutan NaOH menghasilkan tidak terjadi endapan. Selanjutnya pada Cu2+, di sini ada larutan CuSO4 yang direaksikan atau ditambahkan dengan amonium hidroksida menghasilkan endapan yang berwarna biru. Kemudian ditambahkan dengan NaOH berlebih menghasilkan endapan yang berwarna biru tua. Kemudian pada larutan CuSO4 yang direaksikan dengan larutan NaOH menghasilkan endapan yang berwarna biru. Namun jika dipanaskan menghasilkan endapan yang berwarna hijau lumut. Selanjutnya pada CD2+, di mana CD asetat yang ditambahkan dengan larutan HCl encer ditambahkan lagi dengan larutan Na2S menghasilkan tidak terjadinya endapan atau larutannya berwarna bening. Kemudian pada larutan CD asetat yang direaksikan dengan larutan NaOH menghasilkan tidak terjadinya endapan. Kemudian pada As3+, di mana larutan natrium arsenit yang direaksikan dengan larutan AgNO3 menghasilkan tidak terjadinya endapan atau pada larutannya itu berwarna bening. Pada larutan natrium arsenit yang direaksikan dengan larutan CuSO4 menghasilkan tidak terjadinya endapan atau larutannya berwarna bening, tidak berwarna. Selanjutnya pada Fe2+, di mana larutan FeSO4 yang direaksikan dengan larutan K3FeCN 6 kali menghasilkan endapan biru kehitaman. Sedangkan pada larutan FeSO4 yang direaksikan dengan larutan NaOH menghasilkan endapan yang berwarna coklat. Selanjutnya pada Fe3+, di mana larutan FeCl3 yang direaksikan dengan larutan K3FeCN 6 kali menghasilkan endapan yang berwarna hitam. Nah, pada larutan FeCl3 yang direaksikan dengan larutan KSCN menghasilkan endapan yang berwarna merah kehitaman. Selanjutnya pada Al3+, di mana larutan AlCl3 yang direaksikan dengan larutan Na2S menghasilkan endapan yang berwarna putih. Sedangkan pada larutan AlCl3 yang direaksikan dengan larutan NH4OH yang kemudian ditambahkan lagi dengan reagen alizarin sulfonat menghasilkan endapan yang berwarna merah.
Kemudian pada Cr3+, di mana larutan CrCl3 yang direaksikan dengan difenyl karbasid menghasilkan tidak terjadinya endapan atau larutannya tidak berwarna. Kemudian pada larutan CrCl3 yang direaksikan dengan larutan Na2CO3 menghasilkan tidak terjadi endapan. Kemudian pada Ni2+, di mana larutan NiSO4 yang direaksikan dengan larutan NH4OH, kemudian direaksikan lagi atau ditambahkan lagi dengan larutan dimetil glioksin, menghasilkan endapan merah muda dan biru, di mana pada larutan tersebut di atasnya berwarna merah muda dan di bawah larutan berwarna biru. Nah, kemudian pada larutan NiSO4 yang direaksikan dengan larutan NaOH menghasilkan endapan yang berwarna putih. Selanjutnya pada Mn2+, di mana larutan MnCl2 yang direaksikan dengan larutan Na2S menghasilkan endapan putih. Nah, pada larutan MnCl2 yang direaksikan dengan NaOH menghasilkan endapan putih kekuningan. Kemudian pada Zn2+, di mana larutan ZnSO4 yang direaksikan dengan larutan Na2S menghasilkan endapan putih. Nah, kemudian pada larutan ZnSO4 yang direaksikan dengan NaOH menghasilkan endapan putih. Kemudian ditambahkan lagi dengan reagen NaOH berlebih. Itu menghasilkan endapan yang berwarna putih. Nah, selanjutnya di sini ada analisis anion, di mana pada analisa anion sendiri adalah untuk bertujuan menganalisa adanya ion dalam suatu sampel. Nah, sedangkan pada analisa kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui suatu jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu sampel tersebut. Jadi, analisa anion ini secara kualitatif merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya anion serta jenis anion apa saja yang terkandung atau yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, untuk mendeteksi suatu adanya anion tidak diperlukan metode sistematik seperti pada kation. Nah, anion ini dapat dipisahkan dalam golongan-golongan utama dan bergantung pada kelarutan garam peraknya, garam kalsium atau bariumnya, dan garam zinknya. Namun, ini hanya dianggap berguna untuk memberi indikasi dari keterbatasan pada metode ini. Selanjutnya ada identifikasi analisis anion. Nah, proses-proses yang dipakai dapat dibagi ke dalam proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap dan proses yang bergantung pada reaksi-reaksi dalam larutan. Nah, pada pengujian anion dalam larutan hendaknya dilakukan menurut urutan tersebut, seperti yang pertama uji sulfat, kemudian ada uji untuk zat reduksi, uji untuk zat pengoksidasi, kemudian ada uji dengan larutan perak nitrat, selanjutnya ada uji dengan larutan kalsium klorida, dan uji dengan larutan besi 3 klorida. Nah, untuk keperluan suatu sampel dididihkan dengan larutan Na2CO3 jenuh, di mana praktis semua ion logam mengendap sebagai karbonat, dan filtrat atau ekstrak soda yang dipakai untuk pengujian anion, seperti kelompok nitrat, kelompok sulfat, kelompok halogenida, kemudian ada kelompok yang lainnya. Kemudian di sini ada beberapa reaksi-reaksi golongan anion, di mana yang pertama di sini ada karbonat, di mana larutan Na2CO3 yang direaksikan dengan AgNO3 menghasilkan endapan yang berwarna putih.
Kemudian ditambahkan dengan reagen berlebih menghasilkan endapan kuning. Kemudian jika dipanaskan menghasilkan endapan coklat. Nah, kemudian jika ditambahkan dengan asam nitrat yang ditambahkan dengan amonia menghasilkan endapan putih. Nah, kemudian pada larutan Na2CO3 yang direaksikan dengan larutan MgSO4 juga menghasilkan endapan yang berwarna putih. Nah, selanjutnya pada bikarbonat di mana larutan NHCO3 yang direaksikan dengan larutan AgNO4 kemudian menghasilkan endapan yang berwarna putih. Lalu jika dipanaskan akan menghasilkan endapan yang berwarna putih kehitaman. Nah, kemudian jika ditambahkan dengan larutan HNO3 menghasilkan tidak terjadinya endapan. Kemudian ditambahkan lagi dengan larutan NH4OH menghasilkan tidak terjadinya endapan atau larutannya berwarna bening. Nah, kemudian pada larutan NaHCO3 yang direaksikan dengan larutan MgSO4 menghasilkan tidak terjadinya endapan atau larutannya itu berwarna bening atau tidak berwarna. Kemudian jika dipanaskan menghasilkan endapan yang berwarna putih. Kemudian pada sulfit di mana larutan KMnO4 yang direaksikan dengan H2SO4 cair itu menghasilkan tidak terjadinya endapan. Kemudian jika ditambahkan dengan larutan NaSO3 menghasilkan warna ungu yang dilunturkan. Nah, selanjutnya pada larutan Na2SO3 yang ditambahkan atau yang direaksikan dengan larutan PbNO3 dua kali menghasilkan endapan yang berwarna putih. Nah, kemudian pada tiosulfat di situ ada larutan Na2S2O3 yang direaksikan dengan larutan FeCl3 menghasilkan warna ungu yang dilunturkan. Nah, jika didiamkan menghasilkan warna yang berwarna ungu. Kemudian pada larutan Na2S2O3 yang direaksikan dengan larutan PbNO3 dua kali menghasilkan endapan yang berwarna putih. Kemudian jika dipanaskan akan menghasilkan endapan yang berwarna hitam. Kemudian pada sulfat di situ ada larutan Na2SO4 yang direaksikan dengan larutan BaCl2 menghasilkan endapan yang berwarna putih. Kemudian pada larutan Na2SO4 yang direaksikan dengan larutan BaCl2 menghasilkan endapan yang berwarna putih. Jadi analisis anion itu tidak jauh berbeda dengan analisis kation. Hanya saja pada analisis anion tidak memiliki metode analisis standar yang sistematis seperti analisis kation. Pada uji pendahuluan awal pada analisis anion juga berdasarkan pada sifat fisika seperti warna, bau, bentuk gas, dan kelarutannya. Beberapa anion juga menghasilkan asam lemah volatil atau dioksidasi dengan asam sulfat pekat. Nah, anion lainnya tidak memberikan reaksi dengan asam sulfat pekat dalam keadaan dingin. Tetapi nitrat bereaksi dengan menghasilkan uap coklat dari NO2 yang dihasilkan dan asetat memberikan bau yang khas seperti cuka dia jika direaksikan dengan asam sulfat pekat. Nah, umumnya anion ini dibagi menjadi 3 golongan. Yaitu yang pertama ada golongan sulfat di mana di sini ada SO4 2-, kemudian ada SO3 2-, ada PO4 3-, ada Cr2O4 2-, ada PO2-, kemudian ada CO
2min, ada C2O4 2min, dan ada ASO4 3min. Nah, selanjutnya pada golongan halida, di sini ada Cl-min, Br-min, I-min, dan S2min. Nah, kemudian di sini juga ada pada golongan nitrat, di mana ada NO3-min, NO2-min, dan C2H3O2-min. Kemudian garam BaSO4, BaSO3, Ba2PO4 3 kali, BaCr2O4, kemudian ada BaBO2 2 kali, ada BaCO3, ada BaC2O4, kemudian ada Ba3ASO4 2 kali, tidak larut dalam air pada kondisi basah. Nah, sedangkan garam barium anion lainnya tidak mudah larut. Berdasarkan sifat tersebut, maka pemisahan dan identifikasi untuk golongan sulfat dapat dilakukan dengan penambahan reaksi BaCl2, kecuali barium kromat yang berwarna kuning. Nah, garam dari barium lainnya berwarna putih. Jika dilarutkan, sampel diasamkan dengan asam nitrat dan ditambahkan dengan perak nitrat, maka hanya golongan anion halida yang akan mengendap sebagai garam perak, yaitu seperti AgCl yang berwarna putih, kemudian ada AgBr yang berwarna kuning, dan ada AgI yang berwarna kuning muda. Kemudian ada Ag2S yang berwarna hitam. Nah, anion yang tidak menunjukkan Uj yang positif untuk kedua golongan ini atas kemungkinan mengandung anion golongan nitrat. Jika sampel mengandung beberapa kation, maka uji pendahuluan di atas tidak cukup untuk menentukan ada atau tidaknya suatu anion. Karena itu, setelah pengujian pendahuluan dilakukan juga uji spesifik pada tiap anionnya. Nah, berikut ini beberapa contoh uji spesifik dari beberapa anion. Seperti yang pertama, di sini ada sulfat, di mana kita mengambil 1 mili sampel, kemudian ditambahkan dengan asam dan BaCl2. Nah, jika terbentuk endapan putih, maka anion sulfat itu ada. Kemudian pada anion kromat, di sini perhatikan filtrat pada uji 1. Jika berwarna kuning, maka anion kromat itu ada. Kemudian tambahkan pada filtrat Pb nitrat. Nah, jika terbentuk endapan yang berwarna kuning, maka kromat juga ada. Kemudian pada nitrat, ambil 1 mili sampel, kemudian ditambahkan dengan 2 mili asam sulfat pekat, kemudian kita miringkan tabung uji sehingga membentuk sudut 30 derajat Celcius. Nah, jika kemudian ditambahkan beberapa tetes ferrosulfat melalui dinding tabung perlahan-lahan, maka jika terbentuk cincin coklat, maka nitrat itu juga ada. Kemudian di asetat, kita mengambil beberapa tetes sampel, kemudian ditambahkan dengan etanol. Perhatikan bau yang terbentuk. Nah, jika tercium bau buah, maka asetat itu juga ada. Kemudian pada Cl-min, setelah dilakukan uji golongan, maka penambahan NH4OH akan melarutkan anion Cl-min dan juga Br-min. Sedangkan pada I-min itu tidak larut. Nah, penambahan asam lebih lanjut dapat membentuk endapan putih. Nah, jika Cl-min itu ada. Nah, kesimpulan dari analisis kation dan anion ini adalah bahwa analisis kualitatif adalah suatu proses yang mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Nah, metode analisis kualitatif ini menggunakan beberapa reaksi, diantaranya reaksi golongan dan reaksi spesifik. Nah, kedua reaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis
anion atau anion apa saja yang ada di dalam suatu larutan. Nah, dalam analisis kualitatif sistematis, seperti kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan. Nah, berdasarkan sifat-sifat kation itu terdapat beberapa reagensia. Nah, reagensia yang umum dipakai diantaranya asam klorida, hidrogen sulfit, amonium sulfit, dan amonium karbonat. Nah, pada klasifikasi anion atau pada klasifikasi kation, berdasarkan reaksi kation dengan reagensia akan membentuk endapan atau tidak. Nah, sedangkan pada analisis anion itu tidak berbeda jauh dengan analisis kation. Hanya saja pada analisis anion ini tidak memiliki metode analisis standar yang sistematis seperti pada analisis kation. Nah, pada uji pendahuluan awal pada analisis anion juga berdasarkan pada sifat fisika, seperti pada warna, bau, terbentuknya gas atau tidak, dan pada kelarutannya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.